kita daftar haji itu kan kita bayar porsi dulu ya Bang ya, 25 juta ya untuk yang haji reguler misalnya. Nah, mereka hanya diberikan waktu 5 hari untuk melakukan pelunasan. Nah, ini kan menarik ya Bang ya kalau kita bicara soal fraud triangle. Kenapa orang itu melakukan korupsi? Salah satunya itu adalah soal kesempatan dan pressure. Jadi kan 5 hari itu adalah bentuk pressure. Seharusnya kan tambahan kuota itu kan tidak mendadak. Ya, masih ada waktu diberikan ruang kepada jamaah yang sudah mendaftar, dia naik ke urutan yang tambahan kuota tadi. Nah, saya melihat ini seperti terencana, seperti terencana bahwa dengan jeda waktu 5 hari, memang kesulitan bagi beberapa jamaah itu, misalnya ongkos hajinya anggaplah waktu itu 80 juta. Dia harus mencari uang mungkin tambahan sekitar 55 juta lagi. Nah, itu kan pressure, dan ketika kuota itu jadi tidak terpenuhi oleh jamaah yang seharusnya antri, itulah alasan dia menjual. Saya menangkap itu nih dari penjelasan itu. Nah, Nur Abang gimana nih soal pressure ini? Kita belum ngomong soal saksi-saksi yang dipanggil nih, Bang. Oke, menarik nih. Dan memang kalau kita lihat ya, soal pressure tadi, saya mendengar juga dari orang-orang yang memahami soal bagaimana proses pengurusan haji ya, jamaah haji di Saudi ya. Itu seringkali dari pihak penyelenggara, dalam hal ini Kemenak kemarin ya. Kalau sekarang kan Kementerian Haji, tapi belum melaksanakan tugasnya kan. Mereka seringkali terbatas dengan problematika perubahan regulasi yang ada di Saudi. Katanya begitu. Sangat bergantung dari sana. Pihak Saudinya ya. Yang kedua dari DPR, seringkali DPR membahasnya mepet. Saya nggak tahu sengaja apa enggak nih. Ini juga terjadi menjadi persoalan. Cuman mestinya itu semua bisa dicari jalan. Apakah dengan cara mengumumkan dulu, contohnya untuk menentukan berapa harga tepatnya, belum ketemu nih angkanya, karena masih dibahas di DPR. Sementara kuota itu, penambahan itu sudah ditawarkan dan harus ada jawaban, diterima apa enggak dan seterusnya. Seandainya nih ya, ini dalam logika saya, mestinya kan bisa diumumkan, silakan dipersiapkan dengan range antara sekian dan sekian, tapi ini sedang dibahas di DPR. Contoh. Jadi masyarakat belum mendapat informasi yang cukup. Jadi ruang itu akhirnya bisa cukup panjang. Betul. Tapi yang terjadi memang ketika diumumkan dengan waktu yang pendek, saya nggak tahu waktu yang pendek ini memang kendala yang benar-benar terjadi atau memang dikondisikan. Saya khawatir dikondisikan karena faktanya kemudian dia bisa menawarkan ke beberapa perusahaan travel haji untuk mau ngambil dan membayar. Artinya menawarkan kan nggak langsung tiba-tiba, dan itu butuh beberapa hari lagi. Artinya kalau ini diperpanjang harusnya masih bisa gitu ya. Nah, tapi saya khawatir hal itu tidak dilakukan karena dipikirkan atau disengajai atau di persekongkolan di antara orang-orang ya yang punya kewenangan atau punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu, dilakukan dan kemudian memilih untuk sudahlah langsung aja dijalankan ke sana karena ada keuntungan yang akan diperoleh. Nah, itulah mensrea itu. Sudah direncanakan Bang ya. Iya.